Selamat pagi teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Turian Hasugian. Terima kasih sudah menonton video ini, dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan like, subscribe, dan share ke teman-temannya supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat kalian. Di video kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas kembali soal TPS UTBK, dan seri yang keempat ini merupakan lanjutan dari seri yang ketiga yang membahas tentang soal kuantitatif berbahasa Inggris. So, kita lihat langsung ke soalnya. Ini soal kita yang pertama. Dalam gambar di bawah ini tentukan nilai X-nya. Berarti harus kita cari dulu berapa nilainya ini dan ini. Supaya jumlah dari luas segitiganya nanti adalah 180 derajat. Ini pastinya adalah 55 derajat. Kenapa dia 55 derajat? Bertolak belakang. Ya, yang ini juga karena bertolak belakang, makanya dia 75 derajat. Sehingga X-nya sudah bisa kita cari, yaitu jumlah segitiga tadi adalah 180 dikurang 55 tambah 75. Jadi sama dengan 180 dikurang 55 tambah 75 adalah 130, sehingga jawabannya adalah 50. Sebuah stadion katanya berisi 40.000 kursi, dan untuk satu event dia 20% dari kursinya kosong, ya, 20%-nya kosong. Ini sebenarnya sama seperti soal yang berbahasa Indonesia yang hubungan antara P dan Q. Apakah P-nya lebih besar daripada Q, Q-nya lebih besar daripada P, dan ini seterusnya. Coba kita lihat nilai A-nya, 800 sudah ada, berarti kita cari A. A itu adalah jumlah dari bangku yang kosong, 20/100 ya, 20% dikali 40.000. Berarti sama ini dengan ini habis 2 nolnya, berarti 20 dikali 400, 8.000. Karena A-nya 8.000, B-nya 800, berarti A lebih besar daripada B. Maka opsinya ini berarti yang A, karena quantity in column A is greater. Berarti option A jawabannya, ya. Kita lihat soal berikutnya. Grafik dari fungsi f ditunjukkan dalam grafik di bawah ini dan merupakan sebuah parabola. Maka yang ditanya adalah tentukan persamaan dari grafik tersebut. Ini dikasih tahu puncaknya, kemudian titik yang dilewatinya. Oke, kita buat dulu sedikit teorinya. Apabila diketahui sebuah fungsi kuadrat, diketahui puncak dan sebuah titik lain, maka persamaannya nanti adalah Y kurang Y puncak sama dengan A dikali X kurang X puncak dikuadratkan. Inilah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari soal yang ada di sini. Inilah puncaknya. Ini kita misalkan saja XP, YP-nya, ya. Berarti persamaannya menjadi Y kurang Y puncaknya, berarti 1 sama dengan A dikali X kurang X puncaknya 3 dikuadratkan. Ya, tinggal ini dia. Untuk mencari A-nya bagaimana? Substitusikan salah satu titik ke persamaan. Misalnya kita buat titik 2,5. Substitusikan ke persamaan. Inilah Y-nya, yang 2 lah X-nya. Berarti masukkan 5-nya. 5 kurang 1 sama dengan A dikali 2 kurang 3 dikuadratkan. 5 kurang 1 adalah 4, A-nya 3. Kita cari 2 kurang 3, 1 dikuadratkan. Maka dari sini 1 kuadrat dikali A, hasil sama dengan 4. Karena A-nya sudah dapat, kembalikan lagi ke persamaannya. Maka fungsi kuadratnya tadi adalah Y kurang 1 sama dengan A-nya. Kita buat dulu, X kurang 3 dikuadratkan. Maka Y sama dengan A, masukkan 4. 4 dikali X kurang 3 kuadrat, operkan ini ke kanan, tambah 1. Sehingga opsinya adalah yang A. Soal berikutnya, jika fx sama dengan 5x kuadrat dikurang 3 dan fx tambah a sama dengan 5x kuadrat tambah 30x tambah 42, tentukan nilai a. Kita langsung berangkat dari sini. Fx tambah a artinya adalah ganti setiap x yang di sini dengan
X tambah A. Yuk kita ganti. 5 dikali, ini ganti dengan X tambah A. X tambah A dikuadratkan dikurang 3 sama dengan 5X kuadrat ditambah 30X tambah 42. Oke, ini kuadratkan dulu. 5 dikali X kuadrat ditambah 2 kali X dikali A, 2AX ditambah A pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 5X kuadrat ditambah 30X tambah 42. Ini kenapa bisa seperti ini? Ingat rumus dari A tambah B pangkat 2. Apa rumusnya yuk? A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Ini ya, makanya bisa langsung kita buat seperti ini. Oke, sekarang kita kalikan. 5X kuadrat ditambah 5 dikali 2AX 10AX. Ini dikali ini 5A kuadrat dikurang 3 sama dengan 5X kuadrat ditambah 30X tambah 42. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah bisalah kita cari, kita gunakan kesamaan. Maka 10A sama dengan 30. 10A sama dengan 30X. Berarti A-nya sama dengan 30/10 atau sama dengan 3. Jadi opsinya adalah yang C. Gambar di bawah ini menunjukkan 6 segitiga siku-siku. Tentukan nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, dalam segitiga siku-siku pasti akan berlaku teorema Pitagoras. Jadi kalau ada sebuah segitiga siku-siku, misalkan di sini adalah A, yang ini B, yang ini C, maka nanti berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita lihat dulu segitiga yang pertama ini yuk. Ini akar 3 berarti bisa kita cari yang ini, yaitu C kuadratnya. Akar 3 dikuadratkan berarti 3 tambah 3 sama dengan 6 atau akar 6. Ya, karena dari sini nanti C-nya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, ini sudah akar 6, tinggal kita cari yang ini. Sebenarnya untuk mencari X dan Y adalah segitiganya ini. Tetapi yang ini belum tahu kita berapa nilainya. Sekarang satu nilai sudah diketahui, itu adalah dari segitiga yang sisi-sisinya akar 3 dan akar 3. Kemudian kita cari lagi sisi miringnya, itu nanti diperoleh dari segitiga yang bersisi akar 10 dan akar 7 dan 2 dan akar 6. Berarti harus kita cari dulu yang ini. Ini nanti sama dia dengan sisi miringnya adalah akar dari kuadratnya 4 ditambah kuadratnya 6, berarti adalah akar 10. Ini akar 10, yang ini pun pastinya bisa kita cari, yaitu sama dia dengan akar 10 dikuadratkan, berarti 10 ditambah akar 7 dikuadratkan 7. Hasilnya adalah akar 17. Kemudian bisalah kita cari sisi miringnya, yang ini adalah kuadrat dari sini tambah kuadrat dari sini, berarti sama dengan akar dari akar 7 kuadrat 17 kuadrat 17 ditambah akar 10 kuadrat 10. Hasilnya adalah akar 27. Oke, karena ini sudah dapat, ini juga sudah dapat, maka X kuadrat tambah Y kuadrat atau yang kita tanya ini sudah bisa kita cari. Maka yang ditanya itu kan sama saja dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat atau sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi siku-sikunya, atau sama saja dengan akar 27 dikuadratkan dikurang akar 6 kuadrat, atau sama ini dengan 27 dikurang yang ini 6, hasilnya adalah 21. Sehingga optionnya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Katanya dalam suatu tas ada katanya beberapa kelereng. Setengah dari kelereng-kelereng itu adalah berwarna merah, seperempatnya warna hijau, dan seperlimanya berwarna biru. Dan sisanya
ada 2 kelereng lagi dan kelereng itu katanya berwarna putih. Yang menjadi pertanyaan, berapa kelereng yang berwarna hijau? Andaikan jumlah kelereng-kelereng itu kita misalkan dia sebagai X, ya, maka yang merah nanti sebagai setengah X-nya, kemudian yang hijau 1/4 X-nya, kemudian yang birunya 1/5 X-nya. Maka sisa yang merupakan 2 ini, yang berjumlah 2 ini, yang berwarna putih, bisa kita buat 2 sama dia dengan jumlah seluruhnya dikurang setengah X ditambah 1/4 X ditambah 1/5 X, kan gitu ya. Sama dengan X dikurang, samakan penyebutnya ke per 20. 20 dibagi 2, 10 dikali 1, 10X tambah 20 dibagi 4, 5 dikali 1, 5X. Yang ini 20 dibagi 5, 4 dikali 1, 4X. Sama dia dengan, ini 2X itu kan sama saja dengan 20X per 20 dikurang 10 tambah 5 tambah 4, 19X per 20. Yang mana hasilnya nanti adalah X per 20. Karena 20X dikurang 19X adalah X. Itulah yang sama dengan 2. Maka X bisa kita peroleh, tinggal kita kali silang. 2 kali 20, 40. Karena jumlah seluruh kelereng yang ada dalam tas sudah kita peroleh, maka yang berwarna hijau atau yang green itu nanti sama dia dengan berapa tadi nih? Yang green adalah 1/4 X atau 1/4 dikali 40 sama dengan 10 buah, yaitu yang D. Jika X tambah 1/X sama dengan 2, maka tentukan nilai dari X kuadrat tambah 1/X kuadrat. Kita lihat dulu yang diketahuinya, X tambah 1/X sama dengan 2. Untuk mencari X kuadrat dan 1/X kuadrat, karena di sini X tambah 1/X, coba kita kuadratkan kiri dan kanan ya. Kita kuadratkan X pangkat 2, hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 2 dikali X dikali 1/X. Kita buat dulu. Ditambah 1/X dikuadratkan. 1/X kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4. Ini habis ya. Jadi tinggal nanti di kiri X kuadrat 1/X kuadrat sama dengan 4 kurang 2, atau hasilnya adalah 2. Sehingga untuk soal ini opsinya adalah yang B. Soal berikutnya, katanya ada sebuah pecahan yang sama dengan setengah. Jika 3 ditambahkan dengan pembilangnya dan 2 ditambahkan ke penyebutnya, maka hasilnya menjadi 3/4. Tentukan pembilang dari pecahan yang pertama tadi. Ya, maka kita lihat di sini, misalkan pecahannya itu sama dengan X per Y, di mana X per Y-nya adalah setengah. Ya, dari sini nih kita kali silang, maka 2X sama dengan Y. Kita simpan dulu yuk. Sekarang kita masuk ke yang diketahui. Jika 3 katanya ditambahkan ke pembilangnya, maka X ditambah 3 dan 2 ditambahkan ke penyebutnya, maka hasil bentuk dari pecahannya menjadi 3/4. Tentukan berarti X dan Y-nya dari sana ya. Tinggal kita kali silang. X tambah 3 kali 4, hasilnya adalah 4X tambah 12. Yang ini jadi 3Y tambah 6. 4X dikurang 3Y, 6 dikurang 12, yaitu minus 6. Ya. Jadi dari sini substitusikan Y sama dengan 2X ke persamaan sehingga diperoleh ya, ini substitusikan kemari, 4X dikurang 3 dikali 2X, ganti Y-nya menjadi 2X sama dengan minus 6. 4X dikurang 6X,
Berarti minus 2X sama dengan minus 6. X-nya adalah minus 6 per minus 2, 3. Karena X-nya sudah dapat, maka Y-nya menjadi, kembalikan lagi ke sini, Y-nya adalah 2 kali 3, yaitu sama dengan 6. Yang menjadi pertanyaannya tadi adalah tentukan pembilang dari pecahan originalnya atau pecahan yang pertamanya. Sehingga yang pecahannya atau pembilangnya adalah X, maka opsinya adalah yang B. Kita lihat soal berikutnya, katanya ada sebuah kaleng silinder berisi dari potongan-potongan buah-buahan yang diisi di atasnya dengan sirup, ya. Kemudian luas alas, kita buat sajalah dulu ini. Andaikan saja ini kalengnya, ini yang atas ini katanya dia sirup, sedangkan di bawahnya ini itu adalah buah-buahan tadi. Oke, jadi sudah bisa ya kita lihat. Kemudian luas alasnya sama dengan 75 cm kuadrat, kemudian tingginya adalah 10 cm. Jika untuk yang ini sirupnya 110 cm pangkat 3, maka berapa total volume untuk buah-buahannya? Ya otomatis karena dia jadi dua daerah nih sebenarnya ya, yang di atas untuk sirup, yang di bawah untuk buah-buahan, maka untuk buah-buahan itu nanti sama dengan volume dari kaleng atau silindernya dikurang volume sirupnya, kan gitu ya. Volume kaleng karena dia berbentuk silinder atau tabung, maka rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Volume sirupnya tadi adalah 110 cm pangkat 3. Luas alasnya adalah 75 dikali tingginya 10 dikurang 110. Ini hasilnya adalah 750 kurang 110 sama dia dengan 640 cm pangkat 3. Maka opsinya adalah yang C. Ini soal terakhir kita. Sebuah suku banyak PX didefinisikan seperti ini, yaitu PX 2X kuadrat 2 dikali X kuadrat tambah 10X tambah 5 dikurang 5 dikali X kurang K, di mana K adalah suatu konstanta. Jika PX habis dibagi X, maka nilai dari K. Ingat kalau habis dibagi, berarti PX-nya nanti sama dia dengan 0 ya. Karena dia habis dibagi. Katanya di sini PX habis dibagi X. Ini kan X kurang 0 lah ini ya. Berarti dengan kata lain nanti dari sini maka P0 akan sama dengan 0 ya. Karena P0 sama dengan 0, maka ganti X-nya ini dengan 0. Berarti 2 dikali 0 kuadrat ditambah 10 dikali 0 tambah 5 dikurang 5 kali 0 kurang K sama dengan 0. Ini dulu kita pelajari di kelas 11 ya, ketika kita belajar suku banyak teorema faktor. 2 kali 0 tambah 0 habis, berarti tinggal 5 dikali 2 10 dikurang yang ini juga tinggal minus K kali 5, berarti adalah tambah 5K sama dengan 0. Berarti 5K sama dengan minus 10, K-nya sama dengan minus 2. Sehingga kita peroleh opsinya adalah yang B. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang ingin mengikuti UTBK tahun 2020 ini. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Semoga kalian lulus di jurusan-jurusan yang kalian inginkan, dan tetapi jangan lupa berdoa, dan pastinya harus tetap belajar lebih dan lebih lagi. Selamat beraktivitas.